Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari terkait tiga jenis firewall ya. Jadi ini merupakan materi juga yang ada pada spektrum kurikulum untuk SMK untuk jurusan TKJ ya, dimana biasanya diajarkan di fase F ya. Nah, di fase F itu kita hanya diajarkan terkait eh, keamanan-keamanan secara umum ya, dan umumnya kita hanya diajarkan terkait firewall ya. Firewall, penggunaan firewall, dan umumnya itu hanya menggunakan perangkat mikrotik ya. Jadi di dunia jaringan, jadi firewall itu ibarat satpam, tapi satpam juga memiliki level ya. Jadi kalau kita bicara terkait security, kalau kita bicara terkait teknologi keamanan, ada juga level-level ya. Jadi di sini kita sudah coba buat levelnya, ada 3 level. Jadi yang pertama, level pertama itu ada firewall. Yang keduanya ada NGFW, ini level kedua. Oke. Dan level ketiganya ada UTM. Jadi kita akan coba bahas apa perbedaannya, mana yang cocok untuk kebutuhan kita. Jadi kita ke yang pertama dulu ya. Kita ke yang pertama dulu. Kita coba perbesar. Ya, jadi kalau kita bicara terkait firewall, firewall merupakan sebuah perangkat keamanan ya, mikrotik. Umumnya kita di SMK itu mempelajari terkait ketika kita sudah masuk ke topik pembahasan firewall, itu umumnya kita bahas ke mikrotik. Padahal selain mikrotik sangat banyak sekali perangkat-perangkat ya, ataupun baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak yang juga menerapkan konsep keamanan ya, di mana firewallnya itu terpisah ya antara hardware-nya ya dengan perangkat core ya. Kalau di mikrotik kan kita bahas ada sebuah perangkat router. Nah, router ini akan berfungsi untuk melakukan routing sekaligus melakukan firewall ya. Jadi firewall ini fungsinya umumnya itu bekerja seperti penjaga gerbang ya. Jadi dia akan menentukan traffic mana yang bisa masuk ataupun keluar, mana yang tidak boleh masuk, ketika mau masuk lewat jalur mana, pakai protokol apa. Jadi konsepnya kalau kita bicara terkait firewall ya, terkait firewall, klasik biasanya dia bekerja pada 2 layer. Yang pertama layer ketiga, yang itu artinya layer ketiga adalah layer network ya, di mana ada IP address, ada SRC address, DC address, dan ada layer transport, di mana kita bahas terkait layer keempat ya, di mana di layer transport itu ada banyak sekali protokol-protokol seperti TCP, UDP, dan protokol-protokol lainnya. Ya, adapun contoh rule yang bisa kita implementasikan atau kita bisa buat, misalnya dengan adanya firewall ini kita bisa mengatur ketika klien yang berasal dari internet itu ingin mengakses layanan yang ada di lokal, kita bisa memblokir, semuanya kita blokir ya, atau semuanya kita accept ya. Jadi konsep di firewall itu seperti itu. Ketika kita semuanya kita blokir, berarti kita cukup membuat whitelistnya. Jadi layanan-layanan apa saja yang bisa masuk ya, ketika kita membuat semuanya di allow atau firewallnya secara defaultnya tidak memblok apapun, kita juga harus membuat rule-rule apa saja atau kebijakan-kebijakan keamanan apa saja yang perlu kita blokir. Seperti itu ya konsepnya. Adapun kelebihan dan keterbatasan firewall adalah kelebihan firewall dia umumnya stabil, konfigurasinya relatif sederhana, cocok untuk jaringan-jaringan skala kecil dan menengah, beban sistemnya ringan, dan keterbatasan firewallnya adalah yang pertama tidak bisa melihat di layer ke-5, ke-6, dan ke-7 karena dia umumnya hanya terbatas di layer 4 ke bawah ya. Jadi tidak bisa mendeteksi malware-malware yang terbaru, yang modern,
tidak memahami bagaimana aplikasi saling berkomunikasi ya, seperti WhatsApp, YouTube, dan Zoom. Jadi firewall itu tidak tahu apakah port 443 itu, apakah sebuah website itu aman atau tidak, apakah ada malware-nya atau tidak, dan umumnya firewall ini cocok digunakan untuk jaringan yang skala kecil ya, segmentasi VLAN, dan gerbang internet sederhana. Jadi itu untuk pembahasan yang pertama. Kita akan ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait, bentar, kita coba clear dulu ya. Kita ke yang kedua, yaitu NGFW ya. Jadi NGFW ini merupakan kepanjangan dari Next Generation Firewall ya. Artinya versi upgrade dari firewall ya, yang umumnya kita gunakan. Jadi NGFW merupakan pengembangan dari firewall tradisional yang tidak hanya melihat IP dan port, tapi juga memahami terkait aplikasi dan potensi-potensi ancaman. Artinya di NGFW ini sudah ada fitur yang kita sering kenal dengan istilah IPS ya dan IDS ya. Intrusion Prevention System ya, pencegahan dini, dan intrusion detection yang berfungsi untuk mendeteksi. Jadi kalau firewall itu sebagai satpam, sedangkan NGFW itu dapat kita simulasikan sebagai satpam, ada juga kelebihannya Intel, scanner, dan CCTV. Jadi cara kerja NGFW bekerja hingga pada layer ke-7 ya. Kalau di firewall tadi kan maksimalnya di layer ke-4 ya. Ke-4 ke bawah, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau kita bicara NGFW, dia sampai bisa melihat ya isi paket yang berada di layer sampai layer ke-7. Jadi dia bisa melakukan proses inspection terhadap paket-paket, baik itu paket-paket HTTPS maupun HTTP. Jadi artinya NGFW ini bisa mengenali aplikasi yang sebenarnya, bukan sekedar port ya. Jadi bisa membedakan antara paket-paket YouTube, WhatsApp, Facebook, torrent, dan VPN tunnel. Jadi fitur utama dari NGFW ini sebagai berikut: Application Awareness Control. Jadi dia bisa mendeteksi sebuah sistem pencegahan ya, sebuah sistem pencegahan dini, dapat melakukan deep packet inspection. Jadi dia bisa membongkar paket, melakukan inspeksi paket. Punya fitur IPS ya, pencegahan. Jadi dia akan mengkategorikan sebuah traffic tersebut ada potensi atau tidak untuk bisa membahayakan jaringan yang ada di belakangnya. Contoh kasusnya, kita bisa dengan NGFW kita bisa memblok YouTube, tapi izinkan Google Classroom ya. Jadi fitur-fitur yang spesifik seperti itu. Mengizinkan Zoom, tapi kita bisa membatasi bandwidth-nya. Kita juga bisa mendeteksi exploit walaupun lewat HTTPS. Jadi perbedaannya antara kelebihannya ya dibandingkan dengan firewall adalah yang pertama, keamanannya tentunya jauh lebih tinggi. Kontrolnya berbasis aplikasi dan user, cocok untuk jaringan modern dan bisa mencegah serangan zero day. Adapun keterbatasan dari NGFW ini tentunya karena dia punya fitur yang lebih lengkap, dia harganya relatif mahal, konfigurasinya relatif kompleks, ya, dan butuh resource besar. Jadi cocok digunakan untuk perusahaan ataupun instansi-instansi menengah ke atas ya, seperti kampus yang punya budget untuk pengadaan firewall yang lebih canggih, dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya kita ke UTM, atau yang kita kenal dengan istilah Unified Threat Management. Jadi Unified Threat Management ini dia merupakan sebuah perangkat keamanan yang merupakan kombinasi antara firewall dan NGFW. Ya, jadi UTM merupakan perangkat yang di dalamnya sudah menggabungkan banyak fungsi keamanan dalam satu perangkat. Jadi kalau NGFW fokus ke firewall yang punya fitur IPS yang sudah lebih cerdas. Jadi kalau UTM dia fokus ke paket lengkap ya, siap pakai. Jadi fungsinya biasanya ada di UTM. Dalam satu box ini kita sudah dilengkapi dengan
email security, ada DLP, ada web filtering, ada antivirus dan anti spam. Ya, jadi cara kerja dari UTM sendiri adalah semua traffic akan melewati satu pintu ya. Jadi sama persis dengan yang ada di atas. Dia akan melewati satu pintu, dia akan melakukan pengecekan berbagai opsi antivirusnya, melakukan scanning terhadap paket yang akan keluar, mengecek kontennya, mengecek websitenya, jadi dia akan melakukan rating ya. Rating dia juga sudah punya database semacam list-list website-website yang terindikasi atau memiliki skor keamanan yang rendah sehingga dia bisa mengklasifikasikan. Jadi mengecek potensi-potensi ancaman, dia bisa mengklasifikasikan IP-IP mana saja yang terindikasi IP-nya pernah melakukan spamming, pernah melakukan flooding, maka dia akan bisa melakukan otomatis proses pemblokiran ya sebelum request-request tersebut masuk ke jaringan lokal ya. Jadi dia bisa mengklasifikasikan daftar website, daftar IP yang mana saja yang pernah terlibat atau pernah terindikasi melakukan flooding dan banyak hal lainnya ya. Adapun kelebihan utamanya ya dari UTM sendiri adalah dia praktis dan terintegrasi, dia mudah dikelola dan dia up to date ya. Jadi dia akan terkoneksi ke sistem cloud-nya. Nah, sistem cloud-nya itu akan melakukan update secara berkala ya terkait virus terbaru, malware terbaru sehingga kita akan bisa mendapatkan perlindungan ataupun proteksi yang up to date. Ya, jadi kita tidak perlu melakukan proses pembuatan rule yang terlalu detail, jadi dia punya database ya, semacam database yang bisa di look up untuk bisa mengkategorikan sebuah IP address atau sebuah website tersebut dikategorikan potensi ancaman ataupun tidak. Jadi adapun keterbatasannya, dia performanya bisa turun jika fitur aktif semua, tidak kurang fleksibel ya, karena dia harus melakukan proses pembaharuan license secara berkala, sehingga kalau license-nya kita tidak perpanjang, fitur UTM-nya tidak akan maksimal ya. Jadi perbandingan singkat kalau kita bicara terkait firewall ya dari aspek pemanfaatannya, kalau di firewall dia akan berfungsi untuk melakukan kontrol traffic, NGFW-nya keamanan yang sudah lebih cerdas dibandingkan firewall biasa. Kalau UTM-nya dia cukup lengkap, sudah ada antivirusnya. Sedangkan untuk sistem keamanannya kalau di firewall-nya dia akan punya sistem pengamanan yang lebih sederhana ya. Jadi hanya maksimalnya di layer 4, kalau di NGFW-nya di layer 3 sampai 7, begitu juga dengan di UTM. Sedangkan untuk pendeteksian aplikasi, NGFW dan UTM-nya sama, antivirusnya juga hanya ada di UTM dan kompleksitasnya dia lebih kompleks yang UTM-nya ya. Dan skalanya umumnya UTM-nya digunakan di skala menengah sampai besar, kalau firewall-nya dari skala kecil sampai dengan skala menengah. Jadi mana yang paling bagus tentunya tergantung dengan kebutuhan kita ya. Apakah kita cocok untuk menggunakan sebuah konsep firewall yang UTM, itu sekali lagi tergantung dengan kebutuhan kita. Ya, jadi poin utama dari video ini adalah yang penting kita paham ya, memahami fungsi, bukan sekedar beli karena kita mengenal vendornya dan lain sebagainya. Jadi semoga video kali ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran buat teman-teman, baik itu utamanya siswa ya, yang saat ini sedang mempelajari terkait keamanan jaringan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan terkait topik pada video kali ini, teman-teman bisa langsung komen di bawah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.